Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi kita akan lebih fokus pada pengenalan pola. Sebelum kita belajar, saya minta satu orang berdoa. Terima kasih Agung. Pak mau cek kehadiran. Kira-kira ada yang lupa hari ini? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar sama-sama tentang pengenalan pola. Pengenalan pola dalam hal ini dia termuat di dalam, biasanya di dalam TIK itu kita belajar bagaimana berpikir komputasional. Pernah belajar di TIK? Pernah. Di TIK itu kita kenal dengan berpikir komputasional. Tetapi sebelum sampai pada berpikir komputasional, kita akan kenal secara umum itu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, pernah dengar kata ini coding? Pernah? Ada yang belum, ada yang sudah pernah. Coding. Kemudian kecerdasan artifisial atau KKA. Kalau kecerdasan artifisial itu sering kita di luar sana kita bisa pernah dengar AI. AI itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris arti kepanjangannya adalah artificial intelligence. Intelligence itu adalah kecerdasan, sementara artificial itu adalah buatan. Nah, coding dan kecerdasan artifisial itu mari kita kenal sama-sama apa itu coding. Oke. Coding adalah proses menuliskan serangkaian instruksi. Artinya coding itu adalah proses memberikan perintah atau instruksi. Ya, yang kita kenal saat ini adalah kita sudah hidup di zaman digital, teknologi yang begitu pesat. Maka kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, baik komputer maupun perangkat seluler, itu adalah buatan manusia. Ya, coding itu adalah proses di mana kita harus memberikan instruksi atau perintah kepada komputer untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Contoh, sebelum komputer keluar itu kita ketik pakai mesin ketik. Tetapi dalam perjalanan perkembangan teknologi, maka dari mesin ketik yang manual itu akhirnya kita kenal yang namanya komputer. Komputer juga dia punya model masih besar. Nanti ujung-ujungnya kita kenal yang namanya laptop, yang bagian kecil lagi. Perkembangan daripada itu adalah muncul lagi notebook, muncul lagi Chromebook. Ya, itu kan bagian dari perkembangan. Ya. Mengapa kita harus belajar coding atau kita harus mengenal coding? Apa pentingnya? Apa penting untuk kita? Kenapa? Coding itu sepertinya ilmu yang tidak terlalu sulit. Tetapi memperhatikan perkembangan teknologi saat ini, coding itu sangat-sangat menentukan kita punya kehidupan. Siapa yang tidak belajar coding, siapa yang tidak ikut perkembangan, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, coding merupakan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Coding adalah dasar dari semua teknologi digital. Ya. Semua yang kita nikmati saat ini, ya, semua mau televisi, mau transportasi atau mau internet, ya, semua kemudahan yang kita dapatkan saat ini adalah dasarnya adalah coding. Coding itu memberikan perintah atau memberikan apa-apa kepada komputer untuk melakukan apa yang menjadi keinginan manusia. Lebih daripada itu tujuannya adalah untuk memudahkan manusia. Kemudian
coding juga itu berfungsi untuk menyeimbangkan logika atau pikiran. Sebelum kita sampai pada membuat segala sesuatu di dalam komputer, maka kita juga melatih pikiran untuk berpikir secara sistematis dan efektif. Misalkan, dalam kehidupan kita setiap hari, konsep coding melatih kemampuan kita untuk berpikir logis, sistematis dan kreatif di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, nanti sebentar kita akan kenal masalah-masalah sederhana, kemudian kita temukan dia punya cara penyelesaiannya. Kemudian kalau kita belajar coding, kenapa penting kita belajar coding? Karena ke depan itu juga membuat peluang untuk kita berkarir atau bekerja. Ya, ada yang sekarang membuat aplikasi lalu dia jual. Aplikasi game itu ada yang buat lalu dia jual, dapat uang. Kemudian seperti game-game online, ya, ada permainan game. Itu juga kita unduh. Itu unduh juga menggunakan data. Data itu pasti ada uang, kan begitu. Nah, jadi kita bayar. Kita tahu saja isi pulsa, tetapi proses pengerjaannya ada di sana, ya. Sehingga ke depan kalian harus tahu bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah dibuat. Jangan sampai suatu saat kamu jadi orang yang bisa buat coding atau orang yang bisa buat program di komputer. Mau tidak? Jadi programmer. Nah, untuk menuju ke sana kita harus rajin belajar dan terus belajar. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi ada coding, ada kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau yang biasanya kita kenal dengan AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer belajar berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Setelah kita input, dia hasil itu yang AI atau KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kita masukkan berupa teks, gambar, dan foto serta pengalaman kita. Misalkan, biasanya kamu nonton video, kamu nonton tentang bola kaki. Besok pagi kamu buka, pasti yang muncul itu bola kaki terus. Kemudian kamu buka, ketika kamu buka nanti dia muncul bola kaki lagi. Karena apa? Itu kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengetahui, oh ini anak biasanya nonton ini, dia lebih suka nonton ini. Jadi ketika kita buka HP, misalkan video YouTube, nanti yang muncul duluan itu apa yang sering kita nonton. Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Kesimpulan dari KAKA adalah coding merupakan upaya atau usaha manusia, dan coding merupakan usaha atau upaya manusia. Sementara kecerdasan artifisial itu adalah hasil dari usaha manusia. Produk namanya apa? Kecerdasan artifisial. Ya, berpikir komputasional merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kompleks di era digital. Sekarang ini di era digital ya. Ya. Karena membantu dalam menciptakan solusi yang inovatif dalam berbagai konteks, tidak hanya di bidang teknologi. Ya. Berpikir komputasional merupakan salah satu keterampilan yang paling penting dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kompleks di era digital. Karena membantu menciptakan solusi yang inovatif dalam berbagai konteks, tidak hanya di bidang teknologi. Jadi, berpikir komputasional bukan berarti kita harus jadi seperti komputer, ya. Tetapi kita dituntut untuk tanggap di dalam setiap tantangan atau masalah yang kita hadapi. Nah, kita sederhananya itu setiap hari itu ada di dalam sebuah masalah, ya. Bagaimana kita berpikir, kita hadapi itu masalah untuk memperbaiki atau untuk melanjutkan, ya. Ya, mengulangi materi, kita akan berpikir mengenal 4 bagian utama bagaimana kita berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi atau memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Yang kedua, pengenalan pola atau mencari kesamaan dan pola atau kebiasaan. Yang ketiga,
Yang keempat, Algoritma. algoritma adalah menyusun langkah-langkah solusi secara terperinci. Pertama kita harus buat ini, kedua harus ini, ketiga harus ini. Ya, gitu ya. Contoh dekomposisi yang pertama tadi, dekomposisi itu misalkan masalahnya adalah upacara bendera. Kita harus bagi per item. Pengeretnya siapa, pemimpin ribunya siapa, supaya ujung-ujungnya jadi sebuah hasil yang besar. Misalkan upacara bendera, komandan upacara, pengeretnya siapa, ya, kemudian pembaca teks dan lain-lain itu siapa, terutama pembina upacaranya pasti siapa, gitu ya. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pengenalan pola merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dan ditemui di setiap kejadian sehingga dapat membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya atau solusi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Kalaupun tidak ada, maka ini kita akan masuk kepada diskusi kelompok. Kita akan bagi dalam 4 kelompok. Satu, kamu berapa orang semua? 20. Jadi satu kelompok 5 orang, ya. Kita bermain game. Gamenya adalah dia punya kata kunci adalah lakukan apa yang saya perintahkan. Lakukan apa yang saya katakan. Saya bilang apa, kamu buat. Tetapi dia punya kata kunci adalah Pak Dedi bilang. Pak Dedi bilang. Tapi kalau tidak ada kata Pak Dedi bilang, kamu tidak usah buat. Bisa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Sudah duduk di dalam kelompok? Oke. Ada tugas yang perlu diskusikan terkait dengan pengenalan pola. Nanti dalam pengerjaan kelompok ini, kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 5. Ya. Ada 8 soal atau ada 8 kasus. Kamu mengerjakan nomor 1 dan nomor 5. Sementara kelompok 2 mengerjakan nomor 2 dan 6. Kelompok 3 mengerjakan nomor 3 dan 7. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok 4 mengerjakan nomor 4 dan 8. Oke, silakan berdiskusi dan selamat bekerja. Jadi yang ditulis itu adalah kebiasaannya atau polanya, kemudian kira-kira atau prediksinya. Selain itu, setelah itu dia punya solusi. Ya, sekarang waktunya kita presentasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh untuk menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 1. Nomor 1, apa pola yang kita lihat? Jawabannya Belajar hanya saat ujian nilainya rendah. nilainya rendah. Kemudian prediksi Nilai akan turun rendah. solusi yang ditawarkan Belajar rutin setiap hari. belajar rutin setiap hari. Oke, soal yang kedua. Pola media sosial. Kasus remaja sering menggunakan media sosial dan merasa diminta saat membandingkan dirinya dengan orang lain. Apa pola yang kita lihat? Iya. Sering media sosial berbandingkan diri nilai. Iya. Prediksi dampaknya jika pola ini berlanjut. Kepercayaan diri menurun. Percaya diri menurun. C. Solusi apa yang bisa dilakukan? Media sosial batasan media sosial fokus pada kegiatan nyata. Iya, batasi medsos. Medsos itu apa? Media Sosial. sosial. Batasi media sosial. Fokus pada kegiatan nyata. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1.
kasih atas kesempatan yang diberikan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. kepada kami kelompok 4. Kami akan menyampaikan Kami akan menyampaikan hasil kerja hasil kerja kami kelompok 4, kami kelompok 4. yaitu nomor 4 dan 8. Kasus nomor 4 dan 8. Silakan. Apa pola yang terlihat prediksi Pola apa? Pola emosi. Pola emosi yang nomor 4. Soalnya kasus siswa sering menunda tugas sehingga mendekati deadline dia merasa stres. iya. Apa pola yang B. Prediksi. prediksi akibat jika kebiasaan ini dibiarkan. C. Solusi apa yang bisa dijadikannya. Iya, silakan. Pola yang terlihat apa? Stres berlanjut, hasil tugas kurang maksimal. Selanjutnya, Solusi atur waktu kerjakan tugas lebih awal. iya. Menunda tugas stres meningkat. Iya. Solusinya adalah solusinya adalah apa? Solusinya atur waktu kerjakan tugas lebih awal. Iya, menghindari stres, mengatur waktu dan mengerjakan tugas lebih awal. Nomor yang berikut. Pola sains. Percobaan penyiraman tanaman. Disiram setiap hari. Tumbuhan cepat. Disiram 2 hari sekali. Tumbuhan sedang. Tidak disiram lain. A. Apa pola yang bisa disimpulkan? B. Prediksi hasil jika tanaman hanya disiram 3 hari sekali. Prediksi semakin sering disiram semakin sehat tanaman. Solusi tumbuhan sangat lambat atau hasil lain. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Dari tugas kelompok dan diskusi kelompok, kita diperhadapkan dengan sebuah soal atau sebuah masalah. Ada kasus, kemudian ada prediksi kejadian, kemudian kira-kira langkah apa atau pola apa yang harus diterapkan. Ada pola yang baik, itu perlu ditingkatkan. Tetapi ada pola yang tidak baik, itu yang harus dirubah. Maka di sini kita belajar pengenalan pola, maka kita akan melihat dari setiap kejadian. Kejadian kita akan melihat kebiasaannya atau polanya baik atau tidak. Dari setiap seharian kita, tiap hari kita lihat kita punya diri, apakah kita punya pola sudah benar, belajar sudah benar atau perlu dirubah. Itu kembali kepada kita masing-masing melihat setiap kebiasaan. Pola atau bahasa sederhananya adalah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari itu mendukung kita atau mau menghancurkan kita. Mari kita melihat sama-sama, mari kita melihat kembali, setiap mengenal kembali pola yang kita hidupi setiap hari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini tentang pengenalan pola, Pak mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah proses memberikan apa? Instruksi. Sedangkan kata instruksi itu terlalu tinggi dan sederhananya apa? Perintah. Perintah kepada siapa? Ya. Proses memberikan
memberikan instruksi atau masukkan instruksi kepada komputer. Itu namanya apa? Coding. Nah, kalau dia punya proses seperti itu, kalau dia punya hasil, namanya apa? Hasil dari proses memberikan instruksi itu dia hasil dia nama apa? Berupa aplikasi, berupa permainan, berupa apa? Hal yang biasa memudahkan manusia itu apa? Kecerdasan? Iya, kalau dia punya proses namanya coding, maka dia hasil namanya kecerdasan artifisial. Sekian dulu pelajaran kita hari ini tentang coding dan lebih khususnya tentang berpikir komputasional. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu orang bimbing kita dalam doa. Terima kasih Indah. Baik. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan.